puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat beriring salam kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Beliau pernah bersabda kepada kita umatnya, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian sedang berjalan dan melewati taman surga di dunia, hendaklah kalian singgah ke sana. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga di dunia ya Rasulullah? Nabi SAW sampaikan, hilakul dzikri, perkumpulan umat manusia dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kondisi kita saat ini, berkumpul bersama membahas firman Allah. Tidak hanya kita bacakan firman Allahnya, namun juga kita pelajari isi, makna, serta hukum-hukum yang terkandung darinya. Karena masalah warisan semua sudah dibahas oleh Allah Azza wa Jalla secara lengkap di dalam firman-Nya Al-Quran, dan penjabaran secara detailnya terdapat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita siang hari ini bisa menikmati hidangan dari Allah ini, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini pun Allah akan kumpulkan kita kelak di surga Firdausnya yang tertinggi. Mudah-mudahan masuk surga seluruhnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi masalah waris yang mana di pertemuan sebelumnya, kesempatan sebelumnya kita telah membahas secara rinci dan detail tentang kondisi pembagian warisan bagi suami atau istri, bergantung dari siapa yang menjadi almarhum atau almarhumah. Jika seorang muslim, maknanya yang menjadi ahli waris adalah istrinya. Jika dia seorang muslimah, mayitnya, maka yang menjadi ahli waris adalah suaminya. Dan dua jenis ini, suami ataupun istri, adalah di antara ahli waris yang tidak mungkin terhijab atau terhirman. Kita ulangi kembali istilah hijab. Hijab itu adalah kondisi ahli waris dia tertutup bagian warisannya. Hirman adalah kondisi ahli waris yang telah gugur bagian warisannya. Kalau sudah dikatakan hirman, pasti tidak dapat sama sekali. Tapi kalau dikatakan sebagai hijab atau dia termahjub, istilah yang lain, maka ada dua kemungkinan. Terhijab sebagian dari yang seharusnya dia peroleh, atau terhijab benar-benar tak mendapatkan sama sekali, tergantung dari kondisi-kondisi yang akan disebutkan. Nah, maka sekarang setelah suami istri, maka bagian berikutnya, ahli waris berikutnya yang kita bahas, dan ini ahli waris yang sangat penting untuk didahulukan, yaitu adalah keturunan dari si mayit, keturunan dari pewaris, keturunan dari almarhum. Yang pertama adalah anak laki-laki. Ya, ini bagian yang pertama dari keturunan, atau istilah yang sebelumnya sudah kita sampaikan, yang sudah baku di dunia fikih Islami adalah furu'. Ya. Nah, kondisi anak laki-laki. Ya. Nah, di sini kondisi yang pertama mendapatkan warisan asobah bin nafsi. Ya. Kita sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada tiga jenis asobah. Asobah bin nafsi satu, artinya dia menguasai sendirian. Atau asobah bil ghair, yang kedua, dia bersama dengan orang yang sejajar atau sederajat dengannya, membagi bagiannya atau dibagi dua. Kemudian ada asobah ma'al ghair, dia mendapatkan sendiri tapi harus karena ada orang lain atau ada ahli waris yang lain. Nah, ini kondisi anak laki-laki pertama, dia mendapatkan asobah bin nafsi. Jadi gambarannya, kalau sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang bagian suami atau istri, jadi kita buat saja asumsi jika ada seseorang yang meninggal, kemudian meninggalkan istri dan anak laki-laki. Nah, berarti ini kondisi dia ada kemungkinan mendapat asobah bin nafsi. Nah, di sini syarat mendapatkan asobah bin nafsi tidak bersama saudara perempuannya. Ini yang kita maksud dengan sederajat dengannya. Anak laki-laki sederajat dengan anak
perempuan. Artinya sama-sama anak dari si mayit. Maka dia nggak ada beda. Dan inilah semakin menunjukkan Islam tidak membedakan antara laki dan perempuan. Hanya perbedaan pada bagian rincian bagiannya saja. Tapi bagian perempuan itu ada, bagian laki-laki juga ada. Beda dengan di masa jahiliyah, yang mana hanya patrilineal, laki-laki saja yang dapat, perempuan dibiarkan begitu saja. Ya, jadi saudara perempuan adalah sederajat dengan saudara laki-laki. Jadi saudara sini saudara dari anak laki-laki, ya, bukan saudara perempuan si mayit, ya. Nah, kemudian mengasobahkan saudara perempuan yang sederajat dengannya. Asobah tersebut dinamakan asobah bil ghair. Nah, jadi istilah mengasobahkan saudara perempuannya maksudnya menjadikan saudara perempuannya yang sederajat dengannya menjadi asobah juga. Asobah yang seperti ini disebut dengan asobah bil ghair. Jadi ini sudah ada dua. Asobah bin nafsi satu, asobah bil ghair dua. Asobah bin nafsi gak ada saudara perempuan. Sedangkan asobah bil ghair ketika ada saudara perempuan yang sederajat dengannya. Maksud kata sederajat juga selain adalah sama-sama anak dari si mayit, yang dimaksud juga adalah karena ahli waris itu ada anak laki-laki yang namanya anak laki-laki dari dia dengan istri pertama, ada juga mungkin anak laki-laki dari dia dengan istri yang kedua. Maka anak yang pertama boleh jadi memiliki saudara yang satu ayah dan satu ibu, boleh jadi juga dia punya saudara satu ayah beda ibu. Nah, yang beda ibu ini jelas tidak sederajat dengan yang kandung, ya. Nanti akan lebih jelas ketika kita lanjutkan next. Nah, kesimpulannya, oh ini tadi coba sebelumnya. Oh, ini tadi sebelumnya ya, sebelum lagi. Harusnya tadi di bagian awal. Nah, ini ya, harusnya di sini nih. Ya. Coba di next dulu. Nah, ini kondisinya. Oh, coba sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Oh, ini double clear. Sebelum lagi berarti. Sebelum lagi. Tadi kan kesimpulan, konklusi, jadi pengulangan dari yang awal ya. Lagi. Nah, ini asbab bin nafs ini. Nih ilustrasi kondisi bagian anak laki-laki lagi. Coba next. Lagi. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya asbab bin nafsi. Nah, ini nih kalau kita buat lagi, ini pokoknya sangat-sangat penting nih. Yang namanya bagan ahli waris. Dengan ini kita menjadi punya gambaran, dan yang sudah kita sebutkan tidak akan pernah terhijab dan terhormat suami, istri, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ini ada kemungkinan mereka terhijab. Ya. Kalau ini terhijab karena ada yang lebih dekat dengan si mayit, ya, cucu perempuan dan cucu laki-laki si mayit. Karena ada anak laki-laki, mereka menjadi tidak dapat, ya. Begitu juga dengan ini, nenek dan kakek. Terhijabnya bukan karena ada ahli waris di sini, tapi karena ada ayah. Kenapa? Kalau ayah sudah dapat, ya pasti nanti mereka mendapat bagian, karena ayah wajib menafkahi dari orang tuanya lagi. Ya, sebagaimana dulu kita dinafkahi oleh orang tua, tatkala orang tua sudah renta dan kita punya penghasilan, kita wajib menafkahi orang tua. Nah, jadi di sini kondisi tadi asbab bin nafsi, nggak ada anak perempuan yang sederajat dengan dia. Ini sederajat. Ya. Jika misalkan si mayit punya istri, nah satu, ini berarti kan dua orang ini adalah anak dari si mayit dan anak dari si istri mayit. Atau ini ibu kan? Bukan. Tapi mungkin saja mayit punya istri yang kedua. Nah, 3, 4 ya. Nah, misalkan dari istri yang ini ada lagi anak. Berarti kan kondisi anak ini berbeda dengan anak yang lain. Mereka hanya seayah beda ibu. Nah, berarti kalau sudah seperti itu tidak mungkin asobah bil ghair dan bin nafsi. Nah, ini yang bin nafsi dulu. Jadi dia sendirian. Berarti ini enggak ada. Maka inilah asobah bin nafsi. Next, berikutnya. Nah, dia tidak bersama saudara perempuan. Ini tadi sudah kita sebutkan. Contoh-contoh kasusnya, seorang muslim wafat meninggalkan anak laki-laki saja. Udah, anak laki-laki mendapatkan seluruh harta waris. Beda kondisi kalau seandainya anak perempuan. Dia bagiannya awalnya setengah, cuman karena ada sisa setengah lagi, nanti ada yang namanya rot. Rot itu adalah ketika
harta waris atau harta pusaka berlebih daripada ahli waris. Nah, kelebihan itu atau sisa itu dikembalikan lagi kepada anak perempuan. Jadi sama aja mendapatkan seluruh harta, tapi cara mendapatkannya saja yang berbeda. Kalau anak laki-laki udah langsung dia yang mendapatkan semua. Kalau anak perempuan diambil dulu setengah, kemudian baru setengah yang sisa dikembalikan ke dia. Next, lagi berikutnya. Nah, contoh 800 juta udah semuanya buat si anak laki-laki seluruhnya. Ini gambarannya kalau enggak punya enggak punya ayah ibu ya, si mayit ya. Kemudian enggak punya istri atau istrinya sudah meninggal duluan misalkan. Nah, itu. Next lagi. Berikutnya, seorang muslim wafat meninggalkan suami dan anak laki-laki. Lebih tepatnya seorang muslimah ya. Wanita muslimah wafat meninggalkan suami dan anak laki-laki. Kita masih bahas bagian pertama untuk anak laki-laki yang namanya asobah bin nafsi. Yaitu adalah dia mengambil sisa dari furud, ashabul furud. Ashabul furud adalah suami. Masih ingat istilah farad atau furud itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, yang disebut dengan setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, 2/3. Untuk suami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 12 yang lalu sudah kita bacakan, yaitu adalah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami mendapat setengah kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, inilah kondisinya, dia dapat seperempat. Jadi setiap contoh-contoh berikutnya akan membuka memori kita tentang pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kan suami dan istri. Jadi semakin banyak contohnya, semakin nempel dan semakin kita menguasai tentang ilmu waris. Suami istri kan sudah kita bahas. Suami bagiannya cuma ada 2 ya, seperempat atau setengah. Setengah kalau nggak punya anak, seperempat kalau ada anak. Nah, ini bagiannya seperempat jelas karena ada anak laki-laki. Nah, sekarang anak laki-lakinya bagiannya sisanya. Jika tadi seperempat sudah diambil, sisanya 3/4. Next, berikutnya, jika harta warisnya 800 juta, berarti sisa dari seperempat. Ya, kalau seperempatnya berapa itu? 200 juta. Sisanya 600 juta dikuasai oleh anak laki-laki. Dan tidak bisa si suami dari mayitah atau bapak dari anak laki-laki ini, kan bapaknya ya, jadi bapak dari anak laki-laki ini nggak bisa mengatakan kepada anaknya, hartamu ya nggak bisa kamu ambil sampai bapak meninggal. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau anak laki-lakinya masih kecil, maka si bapaknya atau suami dari si mayit itu boleh sekedar menjaga harta dari anak-anaknya karena masih kecil. Ya, masuk ke dalam bab tentang mengurus dan mengelola harta anak yatim. Ya, walaupun secara istilah syariat dia nggak disebut yatim karena yatim itu kan yang kehilangan bapak, warisnya kan kehilangan ibu. Tapi sama kasusnya karena dia masih anak. Sampai dia sudah bisa menguasai dan mengelola hartanya sendiri, maka baru si ayah ini memberikan harta yang 3/4 tadi kepada anak laki-laki atau 600 juta tadi kepada anak laki-laki. Ya, next berikutnya. Contoh lain, seorang muslim wafat meninggalkan suami ya dan 3 anak laki-laki. Berarti seorang muslimah, wanita muslimah meninggalkan suaminya jadi duda, jadi duda keren dan 3 anak laki-laki. Nah, kalaupun berbilang lebih dari 3 anak laki-laki, maka disebut juga dengan asobah bin nafsi. Tinggal nanti dibagi rata aja, yaitu seperempat buat suami, 3/4-nya dibagi 3 oleh 3 anak tadi. Berarti kalau 3/4 ya berarti seperempat lagi ya. Nah, begitu. Next berikutnya, kalau tadi 800 juta, 200 diambil sini. Kemudian 600 dibagi 3, 200 lagi, 200 lagi, 200 lagi. Pada akhirnya masing-masing ahli waris menerima harta yang sama. Next berikutnya. Nah, kondisi kedua, asobah bil ghair. Kalau tadi asobah bin nafsi kodenya ASH. Kalau ini kodenya AB, asobah bil ghair.
Nah, kalau tadi anak perempuan kita silang, kita asumsikan anak perempuan nggak ada. Kalau sekarang anak laki-laki mendapatkan asobah bil ghair ketika ada wanita yang sederajat dengannya, saudara kandung dari dia, ya. Nah ini ya kondisi yang kedua, menjadi asobah bil ghair. Tadinya dia menguasai sendiri, karena anak perempuan nggak ada, dia menguasai sendiri. Tapi sekarang dia nggak bisa menguasai sendiri, harus berbagi dengan anak perempuan. Dan kembali kepada kaidah yang paling awal, yaitu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Walaupun dua-duanya dapat jatah laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Next. Penjelasan anak laki-laki mengasobahkan, yaitu menjadikan asobah anak perempuan yang 1 derajat dengannya. Kalau lihat tadi gambaran bagian tadi kan jelas, anak perempuan tadi 1 derajat dengan anak laki-laki. Dua-duanya sama-sama anak dari si mayit. Asobah tersebut dinamakan dengan asobah bil ghair. Apabila terjadi asobah bil ghair, maka bagian anak laki-laki 2 kali bagian dari anak perempuan. Nah ini kan yang tadi kita sebutkan. Ini hanya detailnya saja. Kalau lihat contohnya akan lebih jelas. Next. Seorang muslim wafat meninggalkan istri, ya. Seorang laki-laki sudah menikah, meninggalkan istrinya. Istrinya menjanda, kemudian ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, ini keluarga berencana ya. 2 anak cukup ini. Ya. Nah, berarti kan ahli warisnya jelas. 1 istri, 2 anak laki-lakinya si mayit dan 3 anak perempuan. Nah, ini kita detailkan seperti ini. Istri, nah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Istri cuma punya 2 kemungkinan, ya. Possibility yang pertama, kemungkinan pertama si istri dapat 1/4. Karena kalau nggak ada anak, ternyata ada anak kan, berarti jelas dia kemungkinan yang kedua 1/8. Dia sama ayatnya, yaitu An-Nisa ayat ke-12. Walahunna rubu', dan bagi kalian para istri yaitu 1/4 jika tidak punya anak. Tapi kalau punya anak maka menjadi 1/8. Catatannya ada furu'. Nah ini ya, lagi-lagi istilah-istilah ini akan terus kita sebut supaya lebih nempel ya. Furu' itu adalah keturunan. Keturunannya jelas, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Anak laki-laki ini mengasobahkan saudara perempuannya. Seandainya kita asumsikan anak perempuan nggak ada, kalau anak perempuan kita asumsikan nggak ada, berarti anak laki-laki asobah bin nafsi yang tadi. Tapi karena ada anak perempuan, maka mereka berbagi, berkongsi. Next. Nah, contohnya uang 160 juta, ya, baik aset lancar maupun aset tetap ketika diperkirakan senilai 160 juta. Maka 1/8-nya diberikan pada istri. Berapa 1/8-nya? Berarti 20 juta ya. Nah, sisanya 140 juta dibagi kepada 2 anak ini. Dengan pertimbangan anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Tentunya bagian yang sisa 140 ini ibarat kita anggap 140 juta bagi 3 orang atau 3 kepala. Setelah dibagi 3, 2 kepala untuk anak laki-laki, 1 kepala untuk anak perempuan. Dan saya yakin 140 juta kalau dibagi 3 hasilnya tidak begitu bulat ya. Iya enggak? Mungkin kita bisa bikin asumsi yang lain ya, buat angka yang lebih mudah gitu. Ya paling 6 berapa juta, koma berapa gitu kan. Nah ini kita bisa bikin aja yang lain ya. Nah seperti itu. Next lagi berikutnya. Seorang muslimah wafat meninggalkan seorang suami, kemudian 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, bisa nggak kalau kita bikin asumsi begini, seorang muslimah wafat meninggalkan 2 orang suami, ya, sama-sama mantan kan? Yang 1 mantan karena ditinggal, ya mungkin yang pertama itu dulu cerai. Maka yang dihitung menjadi ahli waris bukan yang cerai dulu ya tentunya, tapi yang mantan karena sudah meninggal, kan bisa aja ya. Tapi jelas bukan poliandri tentunya. Nah, tidak bisa kan? Yaitu seorang wanita punya 2 suami. Jadi pasti ada, bisa kita cek suami yang pertama dulu mungkin karena cerai. Nah ini suami yang asli nih, yang menjadi duda karena meninggalnya istrinya. Suami kemudian 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, nih suami dia mendapat 1/4 karena jelas ada furu'.
ya, ada keturunannya. Kemudian anak laki-laki 2 tadi ya, anak perempuan. Berarti 3/4 dibagi berapa? Dibagi 5. Karena ini 2 kepala, ini 2 kepala, ini 1 kepala. Next. Nah, contohnya uang 240 juta. Diambil seperempatnya berapa itu? 60 juta. Ya. Berarti 180 juta dibagi 5. Setelah dibagi 5, ya sudah 2 saham untuk anak laki-laki pertama, 2 saham lagi untuk anak laki-laki kedua, 1 saham yang tersisa tinggal anak perempuan. Next lagi. Kesimpulan kondisi bagian anak laki-laki. Nah, ini yang tadi ya. Asbabun nafsi kita ini ya sudah kita sebut tadi. Next lagi. Ya. Nah, kemudian asbabil ghaib juga yang tadi sudah kita sebutkan. Sekarang bagian anak perempuan. Anak perempuan ada 4 kondisi. Setengah ketika dia sendirian, 2/3 ketika dia jamak atau lebih dari 1, dimulai dari 2 ya. Yang ketiga adalah asbabil ghair, ketika bersama dengan saudara laki-laki. Oh, ini berarti nggak ada saudara laki-laki, anaknya perempuan ada 2, anaknya perempuan semua ada 3. Nah, itu di 2/3. Nah, yang keempat adalah bagian setengah atau bagian 2/3 dengan ada tambahan rod. Yang tadi itu, kalau ada sisa, nggak ada lagi dibagi ahli waris yang lain, maka kembali lagi kepada dia. Jadi yang keempat ini adalah lanjutan daripada yang ini. Berikutnya, next. Nah, ini landasan hukumnya adalah An-Nisa ayat yang pertama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahkan ini di muqaddimah ayat An-Nisa ayat per-11. Berarti jelas Allah lebih memperdulikan bagian perempuan dulu. Kenapa? Karena di sini fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna ats-tsulusa ma tarak. Ya, kalau misalkan anak perempuannya lebih fauqa di atas isnataini 2, maka bagi mereka 2/3 sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendirian maka baginya setengah. Ini adalah prolog dari An-Nisa 11. Berarti anak perempuan dulu baru anak laki-laki. Betapa pedulinya Islam dan kitabullah terhadap wanita. Ya. Kemudian berikutnya, kan ya, ini artinya tadi sudah kita artikan. Next. Jamak dalam ilmu waris adalah 2 orang atau lebih. Jadi jamak di sini jangan mengambil istilah jamak bahasa Arab. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah belajar bahasa Arab baik via online atau face to face dengan gurunya, ada mendengar mufrad tunggal, ada namanya musanna 2 orang, ada namanya jamak bentuk plural lebih dari 2 orang. Itu adalah istilah bahasa. Tapi kalau sudah ranahnya fikih syariat, maka yang disebut jamak adalah 2 minimal. Seperti sholat, ya kan? Sholat ketika berdua itu sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah, yaitu 27 lebih tinggi daripada sholat sendiri. Tapi kalau nambah lagi orang-orangnya semakin banyak, kata Nabi SAW, wa maka surah fahuwa ahabbu ilallah. Makin banyak jumlah jamaahnya, makin besar pahalanya. Ditambah lagi pahalanya sama Allah, ada pahala tambahan. Begitupun dalam masalah waris, disebut jama' adalah 2 minimal, bisa jadi lebih 3 dan seterusnya. Tidak ada bedanya antara bagian anak pertama dan terakhir, ya, yang barep maupun yang bontot, sama aja, sama-sama anak perempuan, yang satu sudah menikah, yang satu belum, maka jatahnya sama. Yang membedakan adalah jenis kelamin, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, itu menjadi beda. Mu'assib adalah istilah untuk laki-laki yang sederajat dengan perempuan tersebut, alias anak laki-laki dari si mayit yang sudah kita bahas sebelum ini. Namanya mu'assib, ya. Atau kalau seandainya kita asumsikan anak laki-laki yang ada, anak perempuannya mu'assibah, tinggal tambahin aha aja ya, tak marbutoh dalam bahasa Arab. Next lagi, setengah tadi ya. Oke, yang pertama, nih anak laki-laki nggak ada, sehingga dia sendiri. Kalau tadi yang sebelumnya anak perempuan nggak ada, maka anak laki-laki menguasai seluruh harta.
Kalau sekarang anak laki-laki nggak ada, ternyata perempuan tidak menguasai seluruhnya, tapi dia mendapat setengah. Next. Oh iya, coba sebelumnya lagi. Ya, ini kan nggak kita silang-silang ya. Nah, ini hanya sekedar ingin menyesuaikan apa pembahasan kita biar lebih fokus. Yaitu ketika nggak ada anak laki-laki. Maka kalau misalkan kita rincikan yang disilang, banyak sekali yang disilang. Ya, yang disilang jelas saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung. Artinya walaupun masih hidup nih mereka tidak dapat dengan adanya anak perempuan ini. Ini jelas nggak dapat, ini jelas nggak dapat, ini jelas nggak dapat, apalagi ini makin jauh kan? Yang paling jauh tuh ini dan anaknya, sepupu daripada si mayit. Ini jelas jauh banget, ya. Nah, next lagi. Anak perempuan setengah dengan syarat pertama dia sendiri, ya, anak satu-satunya. Kalau misalkan punya 3 anak, 2 sudah meninggal sebelumnya, ya berarti inilah kondisinya. Berarti anak yang masih hidup tadi dia kondisinya sendirian. Tidak bersama muasibnya, artinya tidak ada partner anak laki-laki dari si mayit atau saudara laki-laki dari ahli waris, yaitu anak perempuan. Nah ya, muasib saudara laki-lakinya yang 1 derajat, kakak atau adik. Ya, kalau itu istilah kita kan kakak atau adik. Orang Arab jarang ya, manggil abangnya pun juga nama aja. Adik juga sama aja nama. Ya, anak pertama Ahmad, anak bontot udah 20 tahun namanya Muhammad. Yang Muhammad panggil abangnya Ahmad aja. Kalau kita kan abang ya. Abang. Kalau orang Korea katanya Hyung katanya. Nah, gak tahu ya, bener apa enggak. Next lagi. Ya. Menyesuaikan bahasa kekinian ya. Seorang muslim wafat meninggalkan istri. Kemudian ada anak perempuan dan ada ayah. Nah, muslim meninggalkan istri, ada anak perempuan, dari ahli warisnya ada 3. Istri dapat 1/8 karena sebab ada anak perempuan, yaitu ada furu ya. Anak perempuan dapat setengah karena dia sendiri. Nggak ada yang sederajat dengan dia, yaitu anak laki-laki. Dan karena ahli waris berikutnya ayah, memang ini belum kita bahas ya. Nanti kita bahas setelah ini tentang ayah dan ibu. Nah, maka di sini kita majukan karena mungkin ada contoh yang seperti ini. Dia dapat 1/6 plus sisa dari pembagian ini semua. Karena setelah ini kita bagi-bagi 1/8, setengah, 1/6 pasti masih ada sisa kan? Pastinya. Nah, itu sisalah diambil oleh si ayah. Ya. Nanti itu pembahasan ayah. Ya, nanti itu. Next lagi. Nah, ini kita lihat ada uang 480 juta dibagi 1/8. 60 juta ya? 60 juta kan? Berarti istri dapat 60 juta. Berarti anak perempuannya dapat 240. 1/6 dari 480 juta berarti 80 juta ya. Berarti kan 80 tambah 240, 320 tambah 60. Berarti baru 380 juta kan? Sisanya 100 juta. 100 juta inilah yang dikuasai oleh si ayah. Ya. Nah, ini ya. Ayah dari si mayit ya. Oke. 2/3. Bagian yang kedua, ketika tadi jamak ya, berarti mungkin gambarannya si mayit meninggalkan 2 anak perempuan, ya, atau 3 anak perempuan. Siapapun kakaknya, siapapun adiknya, pokoknya sama-sama perempuan. Walaupun kembar, beda cuma 5 detik, pokoknya tetap aja itu dianggap anak perempuan yang lebih dari 1. Next. Ya, itu ada nyangkut ini. Jamak 2 atau lebih, tidak bersama dengan muasib. Mudah ya insyaallah ya. Tidak bersama dengan muasib, ini mirip seperti sebelumnya, yang setengah tidak ada yang sederajat dengan dia, yaitu saudara laki-laki. Next lagi. Seorang muslimah wafat meninggalkan 2 anak perempuan. Ada ibunya dan ada paman sekandung. Berarti paman sekandung ini adalah kakak atau adik dari ibu si mayit ya. Mungkin Pak D-nya atau Pak Le daripada si mayit. Kalau orang Jawa ya. Suaminya kemana Ustaz? Apa? Suaminya udah meninggal. Mungkin cerai duluan sebelumnya kan. Nah, ketika cerai masih hidup kan muslimahnya. Kemudian setelah sudah cerai, masa idah juga sudah habis. Kemudian mungkin si perempuan meninggal. Oh, jangan-jangan pembunuhan berencana lagi. Dendam dari suami lama kan. Sekarang banyak tuh ya begitu ya.
Nah, anak perempuan karena ada 2 orang. Nah, ini ya. 2/3. Jamak artinya lebih dari 1 karena ada 2 anak perempuan dan tidak bersama dengan muasib. Tidak ada anak laki-laki dari si mayyitah, si almarhumah ya. Ibunya ternyata masih ada. Ibunya dapat 1/6. Ini walaupun ayah dan ibu belum kita bahas, tapi di sini sudah kita sebutkan saja ya. Nah, paman sekandungnya inilah mendapatkan sisa daripada pembagian 2/3 dan 1/6 ini. Berarti masih ada 1/6 lagi ya. 1/6 lagi itu bagian dari paman sekandung. Ya, artinya paman yang sama dengan ibu orang tua mereka. Next lagi. Tawarisan 12M. Makin gede nih. 12M ya. Waduh. Ini kira-kira orang pajak bukan nih? Kalau 12M. Bukan ya. Kurang 01. Ya. Nah, 12M ini diambil 2/3 untuk anak perempuan. Berarti berapa itu? Berapapun 2/3. 8M. 8M dibagi 2 lagi kan mereka karena sama-sama anak perempuan. Berarti 4M buat anak perempuan 1, 4M lagi buat anak perempuan yang kedua. 1/6-nya berarti berapa? 2M. Iya benar, 2M. 2M buat ibu. Sisanya berarti 2M lagi. Itu buat paman sekandung. Alhamdulillah kecipratan saya. 6 juga. Ya, kecipratan. Kemudian asobah bil ghaib. Ya. Jadi ini yang ketiga. Yang pertama dapat setengah, yang kedua dapat 2/3, yang ketiga ternyata mayit meninggalkan anak laki-laki juga. Sehingga anak perempuan ini harus berbagi dengan anak laki-laki. Bahkan dengan sebab adanya anak laki-laki ini, jatah anak perempuan menjadi berkurang. Ya. Next. Nah nih, kondisinya ketika bersama dengan muasib. Partnernya yaitu saudara laki-laki, 1 derajat. Next lagi. Seorang muslim wafat meninggalkan istri. Kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Lagi-lagi kasus keluarga berencana ya. Nah, istri 1 1/8. Kalau istri 2 1/8 bagi 2, berarti 1/16. Kemudian anak laki-laki berbagi. Sehingga dianggap setelah 1/8 diambil, yang sisa itu dibagi 3 kepala. Anak laki-laki dapat 2 kepala, anak perempuan dapat 1. Next. 160 juta. Untung bukan 160 ribu nih. Ya, ini bagiannya 160 juta berarti 1/8-nya 20 juta. Sisa dari 20 juta 140 dibagi 3. Maka 2 saham buat anak laki-laki, 1 saham untuk anak perempuan. Angkanya tidak bulat ini ya. Kemudian seorang muslimah wafat meninggalkan suami. Kemudian ahli waris yang lain ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini rinciannya 1/4 untuk suami karena ada furu. Jadi harus benar-benar ini dulu nih yang kita jabarkan. Siapa aja ahli waris atau siapa aja kerabat yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Setelah disebut baru kita akan jabarkan siapa aja yang berhak jadi ahli waris. Ternyata yang ditinggalkan semua jadi ahli waris. Setelah kita tahu ahli warisnya ternyata ada anak laki-laki, kita jadi tahu bagian suami yang tadinya harusnya setengah menjadi 1/4. Kemudian sisanya 3/4 dibagi 5 kepala. Ini 2 kepala, ini 2 kepala, ini 1 kepala. Next. 240 juta dibagi 4 berarti 60 juta. Sisanya 180 dibagi 5 orang. Nah, bagian susah juga. Kita bikin yang MM-an gitu. Next lagi, yang jelas udah ini ya. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, coba di sebelumnya. Ya, seperti yang sebelumnya, pembagian itu bisa pembagian serah terima hartanya langsung atau tidak langsung. Yang penting ini dilakukan transparansi dulu kepada semua ahli waris, dan ini sangat memudahkan sekali supaya tidak ada ya prasangka. Biasanya zaman sekarang keluarga itu sudah punya grup WhatsApp, bisa kita bikin begini pembagiannya grup WhatsApp biar jelas nih, oh kamu abang yang ada di Surabaya dapatnya segini. Setelah diketahui semua dulu, baru nanti setelah itu mau gimana nih
240 ini ternyata ada yang berupa aset tetap, ada yang aset lancar. Siapa yang mau ngambil aset tetap? Ya udah, dia mau ngambil sesuai bagiannya. Kalau ternyata bagiannya dibandingkan dengan aset tetap yang ada seperti properti tanah atau bangunan, ternyata lebih besar daripada bagian warisan dia, tinggal dia tebus aja sisanya. Kalau ternyata ada tanah yang mana nilainya 80 juta rupiah, sedangkan bagian dia adalah 60. Ya udah tinggal 20 jutanya dia serahkan aja kepada ahli waris yang lain yang bersedia untuk mengambil uang 20 juta itu. Ya, gitu aja, gampang, simple. Berikutnya next. Kalau nggak mau. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini yang keempat. Yang pertama setengah, yang kedua 2/3, yang ketiga adalah asobah wil ghair. Nah, yang keempat ini dia sudah dapat fard dulu setengah atau 2/3 dan dapat lagi tambahan yang namanya rodda. Next. Nah, nih disilang semua. Nggak ada, nih nggak ada, nih nggak ada tuh. Nah, nih. Nah, kemudian adanya anak perempuan. Ya. Kemudian adanya adanya cucu dari si mayit. Kalau sudah begini nih, ada kemungkinan besar dia mendapat tambahan atau rodda. Nah, kita buat contohnya. Next. Sendiri atau jama'? Sendiri tadi setengah, jama' yaitu 2/3. Kemudian tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah, berarti tidak ada saudara laki-laki. Kemudian setelah dibagi-bagi masih ada sisa. Kalau nggak ada ya udah nggak dapat tambahan rodnya ini. Jadi untung-untungan ya. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak ada masalah. Next. Nah nih, ini yang tadi disebut dengan rod. Misalkan kita asumsikan ya bahwasannya ada orang meninggalkan 3 anak perempuan, 4, 1, 2, 3, 4. Aslinya 2/3 kan dibagi rata semua ke 4 anak ini. Karena nggak ada lagi ahli waris yang lain, maka ada sisa kan sebenarnya. Karena sisa dari 2/3 adalah 1/3, ya kan? Nah berarti 1/3 ini kemanain? Yaitu dibagi lagi rata kepada 4 anak ini, sehingga dibuat bentuk mudahnya sesudah diberikan rod, ya udah begini aja, ya, yaitu dibagi 4 saja, dapat 1. Jika ada 400 juta, ya berarti 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ini catatannya ketika tadi ya tidak ada ahli waris lain. Kalau ada, berarti 1/3 inilah diberikan kepada ahli waris yang lain. Ini karena tidak ada. Boleh jadi ada kasus yang seperti ini. Bapak ibunya sudah meninggal duluan, kemudian pasangannya, suami kah atau istri juga sudah meninggal duluan, kemudian anak perempuannya pada belum menikah sehingga nggak punya cucu, ya. Kemudian saudara-saudaranya juga sudah meninggal. Atau bisa juga apa? Yang kita bahas sebelumnya, ada seseorang di antara ahli waris yang dikatakan meninggal, tapi yang menghukumi meninggal adalah hakim. Dengan sebab apa? Misalkan dia ngilang, ada kasus bencana tsunami misalkan, sudah dicari 1 tahun pencarian, nggak ada juga. Ya, misalkan siapa yang hilang? Yang hilang istrinya, anak-anak perempuan sama bapaknya tuh. Dicari tahun kedua istrinya nggak juga ketemu, dicari tahun ketiga nggak juga ketemu. Akhirnya diajukan kepada hakim. Ketika misalkan si bapak ini sudah sakit, ngerasa kayaknya nggak lama lagi saya akan meninggal. Ya udah dia pesankan kepada anak-anak perempuannya, coba urus, datang ke hakim, sampaikan bahwasannya ibu kalian tuh pernah hilang beberapa tahun lalu. Nanti diketok palu oleh hakim, dihitung istrinya sudah meninggal. Walaupun mungkin saja dia masih hidup, mungkin ketemu di pulau mana gitu kan. Pokoknya begitu. Ada maut yang hakiki, benar-benar meninggal. Ada maut juga yang hukmi, disebabkan keputusan dari hakim. Ya memang makanya hakim itu sangat-sangat fundamental ya dalam kehidupan seorang muslim. Ya adanya hakim kalau curang, ya itu ahli neraka. Karena berkaitan banyak hal, masalah waris, belum masalah pernikahan, masalah-masalah yang lain. Makanya berat kan menjadi hakim. Kemudian berikutnya, next. Kesimpulan kondisi bagian anak perempuan. Nah ini ada 4, 1, 2, 3, 4.
Ketika sendirian dapat setengah dengan catatan tidak ada saudara laki-lakinya si perempuan nih. 2/3 ketika tidak bersama dengan saudara laki-laki tapi saudara perempuannya ada. Kemudian bersama dengan saudara laki-laki maka asobah bil ghair AB. Kemudian farad ditambah dengan rod. Jika dia sendiri atau dia jamak, tidak ada ahli waris, tidak ada saudara laki-laki dan ada sisa. Kalau nggak ada sisa ya udah berarti dia mendapatkan 2/3 atau 1/3. Habis ya. Jazakumullah khairan. Sudah waktu nggak buat ayo? Saya sudah berikan PDF yang berikutnya lagi tuh tentang ayah dan ibu. Tinggal lihat waktunya aja. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin ini informasi KM tadi selesainya jam 1 Ustaz. Masih ada 8 menit. Insya Allah ada satu pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan. Mungkin ada yang bersedia atau yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Mungkin satu pertanyaan untuk masih ada 8 menit. Silakan Pak Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau mungkin saya nggak ikut pertemuan pertama kedua ya. Mungkin ini sudah dijelaskan, tapi kalau bisa mohon sharing. Pertama, apabila ada ada pewaris yang meninggal, para ahli waris bersepakat sebagian tertentu mau diwakafkan. Misalkan ada suatu tanah yang lokasi di mana kemudian diwakafkan sehingga bagian itu tidak bersepakat, ahli warisnya tidak diperhitungkan di dalam bagian-bagian yang tadi. Yang kedua, kalau di kampung-kampung itu kan ngitung misalkan bentuk tanah sawah ya. Tanah sawah dibilang ada 1/4 hektar atau nilai masing-masing kan berbeda. Kalau dia punya di beberapa tempat kemudian karena nilainya berbeda-beda maka menggunakan ukuran. Misalkan kalau di ada 1/4 bau apa 1/4 hektar atau 1/4. Jadi udahlah ini ada berapa orang dapat segini misalkan dari bagian itu tidak berdasarkan nilai. Karena kalau berdasarkan nilai agak rumit ya. Kalau misalkan ada tanah 1.000 meter mau dibagi 3, yang dekat jalan nilainya pasti akan berbeda dengan ini. Misalkan kalau di Kapling kita di dekat jalan per meter 1 juta, di belakang nilainya bisa jadi 500 misalkan. Jadi nilai per meternya bisa berbeda padahal ini. Jadi untuk membagi di dalam ini teknisnya ada kerumitan kalau pengalaman saya seperti itu. Nah ini bisakah tadi menggunakan parameternya luas? Misalkan ya udah untuk gampangnya pakai luas aja deh biar ini, atau saudara tua yang dapat di ini kita ikhlas aja misalkan. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. 2 pertanyaan ini sama masalah inti dari jawabannya. Semua harus dikomunikasikan dan transparansi kepada seluruh ahli waris. Oleh sebab itu kenapa kita sudah sebutkan pembagian suaranya kayaknya lebih kecil. Pembagian itu bisa pembagian jatahnya saja, prosentase, atau sampai dengan tahapan serah terima, benar-benar hartanya diberi. Yang paling penting itu adalah pembagian prosentase dulu. Ya, untuk masalah pertama, bagaimana Pak Ustadz kalau ahli waris semua sepakat, ya kita punya orang tua, kita tahu sama-sama lah orang tua kita pasti ada dosanya. Dulu orang tua kita amalnya sekian. Pokoknya anak pertama ngasih tahu, dulu juga kayaknya bapak itu pernah ngomong deh, pengen banget tanahnya itu wakaf buat pesan. Misalkan, diingat tuh pesan-pesan itu tuh. Anak-anak yang berbakti nih semua. Akhirnya mereka bersepakat nih untuk udahlah gimana kalau tanah yang di sono tuh ya susah juga kita mau jualnya. Kayaknya juga ini itu gimana kalau kita wakafkan aja tuh buat yayasan sosial kah atau buat apa? Niatnya untuk sedekah jariyah atas nama almarhum bapak misalkan. Islam tidak pernah menutup rapat-rapat kesempatan berbuat baik seperti ini. Tinggal bagaimana sesuaikan, kita amalkan 2 dalil aja. Dalil yang pertama tentang pembagian waris sesuai Islam. Dalil yang berikutnya tentang
semangat dan motivasi untuk sedekah jariyah. Jangan sampai gara-gara semangat sedekah jariyah kita ambil satu dalil itu buang dalil tentang warisan. Ini kan yang disindir oleh Allah di banyak firman-Nya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kondisi ahlul kitab dulu apa? Mengambil sebagian ayat, diimani, diamalkan, membuang ayat yang lain. Ini contoh yang disebutkan oleh Allah masuk ke dalam agama Islam tapi nggak kafah. Sedangkan Al-Baqarah ayat 208 memerintahkan udkhulu fis silmi kafah. Ya udah, amalkan dua-duanya. Tinggal bagaimana? Ya udah, kita kasih tahu dulu kepada ahli waris seluruhnya bahwasannya nih sebenarnya pembagiannya begini. Ya, misalkan anak terakhir yang belajar ilmu agama tentang ini nih, dia yang menyampaikan dengan penuh takzim dan hormat kepada semua ahli waris yang ada. Ada ibunya di situ, di grup itu, ya. Ada kakaknya, ada abangnya 4 orang, atau bahkan ketemu keluarga besar, langsung ngomong, sampaikan. Sebenarnya nih, jatah warisan sesuai Islamnya begini nih. Baru setelah dikelirkan begitu, setelah oke, bagian saya segini ya. Oh, ternyata bagian saya segini ya. Baru dia sampaikan, abang-abang, ya, ibu juga, ya, dulu adik ingat waktu bapak sakit tuh kayak pengen banget beliau tuh sedekah jariyah. Gimana kalau yang tanah di sana tuh yang sebenarnya adalah harta pusaka yang dibagi-bagi oleh kita semua ahli waris. Gimana kalau itu kita jadikan sedekah jariyah atas nama almarhum bapak? Yang penting kasih tahu dulu semuanya. Karena kalau nggak dikasih tahu, boleh jadi sikapnya berbeda dong, ya kan? Misalkan abang yang pertama punya anak 5, sama-sama lagi kuliah lagi misalkan, semuanya coba, ya. Yang anak pertama mahasiswa abadi mungkin udah lama nggak lulus gitu kan. Anak kedua juga akhirnya masuk lagi jadi mahasiswa lagi, butuh uang banyak. Tadinya waktu belum tahu pembagian warisan, mungkin dia berpikir udah nggak apa-apa. Tapi setelah dikasih tahu, ternyata dia punya bagian dan lumayan besar. Sedangkan dia juga sebagai suami dari istrinya dan dia sebagai ayah dari anak-anaknya. Yang mana keluarga dari dia sendiri pun juga punya hak atas harta waris. Boleh jadi beda sikapnya. Jadi maka yang penting sampaikan dulu, ya, sehingga kita mengamalkan ini ayat tentang warisan. Karena Allah memulainya di ayat 11 dengan kata-kata yusikumullah. Tuh, yusikumullah. Allah yang berwasiat. Bahkan wasiat dari Allah lebih kuat daripada wasiat orang tua sendiri. Ya. Tadi kan asumsinya nggak diwasiatkan oleh bapak. Ini bahkan kalau bapaknya berwasiat nanti tanahnya diwakafkan. Ternyata lebih dari 1/3. Kan kita sudah bahas ya, wasiat itu batasnya maksimalnya cuma 1/3 yang ditunaikan. Ternyata tanah yang dulu diwasiatkan itu adalah aset 2/3 ayahnya. Berarti kan jelas ini lebih dari 1/3. Pokoknya sampaikan dulu, nih ibu bagiannya segini bu ya, nih abang-abangku bagiannya segini. Mereka menolak, udah tanggung jawab masing-masing. Karena saya tahu ini masalah yang sensitif. Boleh jadi si abang malah enak kali kau dek, udah lahir terakhir, kan? Boleh jadi kita nggak tahu sikapnya bagaimana. Udah lahir terakhir, kau belum punya anak, nikah pun juga belum. Abang nih yang sudah punya anak, boleh jadi sikapnya begitu. Makanya akhirnya ujian keimanan. Tapi yang penting kita sebagai yang tahu sudah menyampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jelas, berilah peringatan. Di antara ini yang kita tahu nih, karena kamu hanya sekedar memberi peringatan. Artinya kita sekedar mensosialisasikan ini loh, supaya kita keluarganya barokah, mengamalkan ayat-ayat Allah, supaya bapak di alam barzah sana juga tenang karena anak-anaknya mengamalkan firman Allah. Setelah itu sisanya kita lihat aja pertimbangannya. Jika alot banget, jika bahkan sampai terjadi perpecahan, kita sebagai yang tahu, kita ingat ini sebenarnya pada hakikatnya hak masing-masing. Yang mana kalau sudah hak sifatnya boleh saja kan kita relakan. Udah let it go aja lah bagian saya,
buat ini aja deh, buat itu namanya sudah lain babnya dia memberikan hibah atau hadiah kepada saudaranya atau kepada ibunya aja begitu. Yang penting disampaikan dulu, karena boleh jadi setelah disampaikan ada perubahan sikap. Nah, tapi kalau sebelum disampaikan sudah mereka bekerja sama, hitungannya lain. Namanya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama untuk sama-sama melanggar aturan dari Allah. Berarti boleh jadi bersama-sama menanggung dosa. Apalagi yang duluan menginisiasi dan menjadi pionir. Udahlah, gak usah kita pedulikan tuh hukum waris Islam. Nah, berarti ini orang yang pertama yang memprovokasi nih. Jatah dosanya bisa lebih besar. Karena sama-sama bekerja sama untuk meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan masalah yang kedua, masalah tanah yang beda lokasi, beda nilai tentunya. Ya, itu sudah kita ketahui bersama. Apalagi di zaman modern begini, bahkan anak-anak yang masih di masa sekolah sudah buka internet, tahu juga gitu nilai-nilai tanah itu beda-beda. Yang di pinggir jalan sama yang di dalam pelosok pasti beda nilainya. Ya udah kita sampaikan aja nilai-nilai jual semuanya dulu. Makanya kan setelah kita kasih tahu, nih loh ahli warisnya siapa aja, selesai. Berikutnya harta pusakanya kita nilai dan kita perakirakan. Hitung deh tanah yang di sono, yang di Bekasi misalkan, tanah yang di sono, yang di Jakarta misalkan, tanah yang di Jaksel lain lagi, nilai lebih gede mungkin anak Jaksel katanya. Yang di mana lagi? Nah itu kan pokoknya mereka sudah tahu lah. Setelah tahu, saya punya keyakinan pasti sikap mereka berbeda. Oh ternyata tanah ini walaupun kecil, hektarnya cuma sekian, tapi nilainya besar. Ya, maka itu dulu sampaikan. Setelah disampaikan, sudah diketahui masing-masing bagiannya, baru setelah itu, apakah ada yang rela untuk bagian tanah yang di sini nih, yang ternyata harganya lebih murah, udah ambil aja segini. Kalau sudah gitu babnya lain. Babnya merelakan hak yang menjadi miliknya, alias hibah kepada yang lain. Pahalanya besar banget orang seperti ini. Apalagi kalau dia tahu ini kayaknya memicu terjadinya perpecahan. Pokoknya sampaikan dulu semua. Ya, sebelum sampai pembagian serah terima. Karena pasti ada perbedaan sikap antara waktu sebelum tahu dengan setelah tahu bagian. Karena kita kan juga punya keluarga inti. Maka itu kenapa tadi itu kita katakan ahli waris yang gak akan pernah gak dapat, pasti dapat. Itulah keluarga inti. Anak sendiri, pasangan, dan orang tua. Ketika abang-abangnya sudah punya keluarga lagi kan, punya istri dia, punya anak dia, anaknya lebih banyak. Pasti setelah tahu ternyata nilai tanah yang di sana lebih besar dan dia punya tanggungan yang banyak, apalagi katanya banyak anak banyak cicilan, pasti akan beda sikapnya. Dia akan mempertahankan itu. Ya, gitu aja pokoknya intinya. Wallahu a'lamu bishawab. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz atas jawabannya. Karena waktu sudah pukul 1, maka kajian Ba'da Zuhur ini kita cukupi sampai di sini Ustaz. Insyaallah jika ada teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa pribadi ke Ustaz ya Ustaz. Kami minta kesediaan Ustaz untuk memimpin doa dan menutup acara kesempatan sore siang hari ini Ustaz. Iya. Teman-teman sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit closing statement biar lebih jelas pertanyaan kedua tadi itu, mungkin dirasa masih kayaknya kan susah baginya. Ingat solusinya banyak dari syariat juga. Bisa saja tanah itu sepanjang belum terjual, berhasil dijual, dimanfaatkan. Ada orang yang di kampung sana dia bisa menanam padi. Kita yang di Jakarta dan di kota-kota lain yang memiliki hak atas tanah tersebut, daripada nganggur, udahlah kita suruh orang lain menanam. Hasil panennya dibagi sesuai dengan harta waris bagiannya. Bisa juga disewakan kepada orang lain untuk dibangun kontrakan misalkan, maka dibaginya hasil profitnya dibagi sesuai dengan harta waris. Banyak solusinya sebenarnya. Atau bisa seseorang yang mengetahui, wah ini nilai jualnya lebih besar dan dia tipe orang-orang yang bisa mencari peluang bisnis. Udah saya pengen dapat yang ini nih, bertinggal berapa yang saya penuhi buat membayar dan menebus bagian-bagian kalian, adik-adik saya misalkan. Itu bisa, pokoknya banyak solusi, banyak alternatif. Ya, siapapun yang meyakini bahwasannya mengamalkan syariat Islam akan diberi kemudahan oleh Allah, pasti akan diberi kemudahan.
kemudahan. Kata Nabi SAW, barang siapa berniat jujur kepada Allah, pasti akan Allah wujudkan keinginannya. Semuanya bersumber dari niat yang tulus, ingin mengamalkan syariat Islam, pasti diberi kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dan mari kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi